Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus kehidupan sejak masa konsepsi. Nah, yang dimana dimulai dari fertilisasi. Nah, fertilisasi ini merupakan serangkaian proses kompleks yang melibatkan tahapan biologis yang terkoordinasi, yang dimana dimulai dari proses ovulasi hingga pembelahan sel awal. Nah, yang dimana proses fertilisasi ini dimulai dari pengikatan sperma ke sel telur yang spesifik untuk setiap spesiesnya dan berakhir dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian ada juga ovulasi dan pematangan oosit. Nah, yang dimana pematangan oosit ini melibatkan kaskade molekuler kompleks yang dimana diatur oleh interaksi hormon, yaitu hormon gonadotropin, kemudian ada faktor pertumbuhan dan sinyal intraseluler. Nah, proses ini mencakup dua, yaitu ada fase folikuler dan pematangan sel. Nah, pada fase folikuler ini FSH memicu adanya pertumbuhan folikel dan produksi dari estrogen. Nah, sementara LH menginduksi ovulasi dan pembentukan dari korpus luteum. Nah, kemudian ada pematangan oosit. Nah, yang dimana selama pematangan oosit ini, oosit akan mengalami serangkaian perubahan nuklear dan sitoplasma yang dimana mempersiapkannya untuk fertilisasi. Nah, kemudian ada konsepsi. Nah, yang dimana konsepsi ini merupakan pertemuan sel telur dan sperma. Nah, konsepsi ini terjadi ketika sperma bertemu dan menembus sel telur pada tuba falopi. Nah, kemudian ada juga pembelahan sel atau juga yang disebut dengan awal dari perkembangannya embrio. Nah, yang dimana pada masa konsepsi ini zigot segera memulai proses pembelahan. Nah, yang dimana setelah beberapa hari melakukan pembelahan, bola sel yang membelah ini membentuk sebuah bola yang dinamakan dengan morula dan kemudian berkembang menjadi blastokista. Nah, blastokista ini merupakan struktur yang akan menempel pada dinding rahim atau endometrium yang dalam proses ini juga disebut dengan implantasi, yang kemudian dapat menandai awal dari adanya kehamilan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai implantasi atau nidasi. Nah, nidasi merupakan masuknya atau tertanamnya hasil dari konsepsi ini ke dalam endometrium. Nah, dimulai dari blastula yang diselubungi oleh simpai yang juga disebut dengan trofoblast, yang dimana mampu menghancurkan sebuah jaringan. Nah, ketika blastula ini mencapai rongga rahim, jaringan endometrium berada dalam fase yang dinamakan dengan fase sekresi. Nah, kemudian jaringan endometrium ini mengandung nutrisi yang baik untuk buah kehamilan. Nah, nidasi ini juga umumnya terjadi pada dinding depan atau belakang rahim, kemudian juga dekat dengan fundus uteri atau bagian atas dari rahim. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari pertumbuhan dan perkembangan dari hasil konsepsi. Nah, yang dimana pada tahap-tahap perkembangan embrio ada yang dinamakan dengan morula. Nah, yang dimana pada morula ini zigot mengalami pembelahan mitosis berkali-kali yang dimana dapat menghasilkan sebuah sel-sel yang dinamakan dengan sel-sel blastomer. Nah, setelah mencapai sekitar 64 sel, blastomer ini membentuk morula, yaitu struktur bola yang tidak berongga. Nah, kemudian ada blastula, yang dimana pada blastula ini morula terus membelah dan membentuk bola berongga dengan ada cairan di dalamnya. Nah, cairan di dalamnya itu disebut dengan blastula. Nah, rongga di dalam blastula itu disebut dengan blastosol. Kemudian ada grastula. Nah, pada grastula ini blastula mengalami pelekukan dan membentuk 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, lapisan ini merupakan dasar dari pembentukan organ-organ dari tubuh. Kemudian perkembangan dari embrio manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pada minggu pertama dan sampai minggu kedua
zigot ini menempel pada dinding rahim dan kemudian membentuk sebuah embrio. Sebuah embrio, kemudian kantung kehamilan, lalu plasenta dan sel darah bayi mulai terbentuk. Nah, pada minggu ke-3 sampai minggu ke-8, embrio mulai memiliki karakteristik seperti manusia, seperti tabung syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada kepala, mata, mulut, dan anggota tubuh. Kemudian pada masa ini jantung juga mulai terbentuk dan sudah berdenyut. Nah, kemudian pada minggu ke-8 sebagian besar dari organ dan sistem embrio ini telah terbentuk sempurna. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi dari darah janin. Nah, yang dimana sirkulasi darah janin ini terdiri dari 3 struktur utama, yaitu ada foramen ovale, yang dimana foramen ovale ini merupakan lubang antara atrium kanan dan atrium kiri dari jantung, yang dimana memungkinkan untuk darah kaya akan oksigen masuk darah kaya akan oksigen dari vena cava inferior ini mengalir ke atrium kiri. Nah, kemudian ada ductus anteriosus, yang dimana merupakan pembuluh darah yang kemudian menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta, yang kemudian memungkinkan sebagian besar darah dari ventrikel kanan mengalir langsung ke aorta descendens atau aorta yang menuju dari bagian bawah tubuh. Nah, kemudian ada ductus venosus, yang dimana pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis atau juga dari plasenta dengan vena cava inferior, yang dimana memungkinkan sebagian darah dari plasenta ini mengalir langsung ke atrium kanan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai alur dari siklus sirkulasi darah janin. Nah, yang dimana dimulai dari darah yang kaya akan oksigen ini dan nutrisi dari plasenta masuk ke tubuh janin melalui vena umbilicalis. Nah, kemudian sebagian besar darah dari vena umbilicalis ini mengalir melalui ductus venosus ke vena inferior, kemudian masuk ke atrium kanan jantung, dan sebagian kecil darah mengalir ke hati dan kemudian ke vena cava inferior. Kemudian di dalam atrium kanan, sebagian besar darah mengalir ke atrium kiri melalui foramen ovale. Kemudian dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri dan dipompakan ke aorta. Nah, hanya sebagian kecil darah dari atrium kanan yang mengalir ke ventrikel kanan bersama dengan darah dari vena cava superior. Kemudian karena paru-paru ini juga belum berkembang, sebagian besar dari darah dari ventrikel kanan ini mengalir melalui ductus arteriosus ke aorta, yang dimana bukan dialirkan ke paru-paru. Nah, sebagian kecil darah menuju paru-paru dan kemudian kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonaris. Kemudian dari aorta ini darah mengalir ke seluruh tubuh kemudian membawa oksigen dan nutrisi.